Saya selalu jawab orang-orang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baser, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus ngakak itu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang, dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Saya sebagai jubir beliau, saya boleh ditanya dapat apa saya nggak dapat apa-apa bang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus ngakak itu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Bagian paling nista dari manusia yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain, atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan, binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang, yang ada atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami, supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu, kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik, dan seterusnya tuh. Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat, nah nggak pernah digubris gitu. Biasa, tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya. Menurut dia, kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Ya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai posisi dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini, negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan.
Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan tuh bangsa ini? Karena Pak ada, Jokowi Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Kulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik. Gitu. Saya nggak punya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Saya bilang ya, mohon maaf ya, saya sampai pernah ngomong si cingkring ini gitu ya, Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Saya udah paksa, saya udah bilang sama beliau, Pak, sikat dong, gitu loh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana? Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana, Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam nggak bisa ketemuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya. Om Rocky saya mau belajar. Duduk di situ lu kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia nggak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah perpaduan 2 video yang sengaja didebatkan karena memang kebetulan tanggapan saling menanggapi ya. Dimana dalam video tersebut Bu Irma Suryani nih merasa bangga menjadi
anak Mulyono, karena menurut beliau ya nggak apa-apa saya dibilang anak Mulyono daripada menjadi anak banteng ataupun anak onta. Kalau Mulyono itu kan manusia, sedangkan banteng dan onta itu kan binatang. Tapi hal tersebut langsung dibantah oleh Bung Rocky Gerung ya. Seorang manusia yang menjadi koruptor itu ya lebih rendah dari binatang, dan seorang manusia itu tidak bisa menjadi binatang. Kalau seandainya dia melakukan sifat keburukan atau menjadi koruptor, dia berarti di bawah binatang. Kalau dia mampu menahan nafsunya, mampu menahan keserakahannya, dia di atas binatang. Manusia itu tidak bisa menjadi binatang. Kalau tidak di atas binatang ya di bawah binatang, tergantung sifat dan kelakuannya saja. Hal tersebut menyikapi soal Pak Jokowi yang beberapa hari yang lalu ya kan, kita tahu sendiri telah ditetapkan atau dinominasikan oleh OCCRP sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia ya. Dan dengan hal tersebut Bu Risma ini langsung membuat video membela-bela, wah enggak benar itu hanya upaya-upaya untuk memecah belah bangsa, untuk mendowngrade nama Pak Jokowi. Orang ternyata OCCRP itu tidak punya buktinya. Ya memang OCCRP itu tidak punya bukti. Mereka sendiri telah mengakui bahwa mereka memasukkan Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup itu ya berdasarkan voting, dan ya masih sama saja, tetap seperti pembela-pembela Pak Jokowi yang lainnya ya. Argumennya itu saja. Harusnya ada buktinya dong. Orang sudah dijelaskan kan bahwa itu semua dihasilkan melalui voting. Ini kan sebuah perbedaan yang cukup signifikan ya, sebuah perbedaan yang cukup terpampang nyata lah. Kalau hasil voting yang menyerukan atau mengabarkan kebaikan buat Pak Jokowi, wah dipuji-puji, dijunjung-junjung, wah bagus ini surveinya 80% memang Pak Jokowi tingkat kepercayaannya tinggi, Pak Jokowi ini masih dicintai rakyat, segala macem lah. Tapi kalau ada survei lain mengenai keburukan, wah langsung menolak secara gestur, langsung menolak. Mana buktinya? Tunjukin dong buktinya. Nggak ada buktinya ini cuman voting doang. Padahal kan survei 80% yang selalu dia gaung-gaungkan itu ya melalui voting juga, nggak ada bukti-buktinya juga. Tapi mereka bisa menerima saja. Sedangkan voting untuk kejelekan Pak Jokowi mereka nggak mau menerima. Saya sebagai oposisi saja bisa menerima soal voting 80% Pak Jokowi, kepuasan rakyat kepada Pak Jokowi. Dan saya juga bisa menerima jika OCCRP menominasikan Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Ini kan sebuah hal yang ya standar ganda lah. Kalau voting soal kebaikan, soal memuji-muji Pak Jokowi, mereka setuju, mereka menerima. Wah, mereka berbangga hati. Tapi kalau ada voting yang tentang keburukan Pak Jokowi, langsung teriak-teriak, mereka menolak secara keras. Dan ya seperti itulah, memang benar seperti apa yang dikatakan Bung Rocky, sudah tidak ada lagi caranya membela Pak Jokowi ini, karena memang sudah benar-benar posisinya memang benar-benar sudah terdesak. Para pendukungnya, para buzzernya ini sudah kehilangan cara. Jadinya ya itu saja yang didengung-dengungkan, hanya itu saja yang diargumenkan. Tidak ada argumentasi lain atau cara-cara lain yang lebih bagus, yang lebih bijak lah. Jadi ya bagaimana menurut pendapat kalian tentang Bu Irma Suryani ini, yang menurut saya setiap podcast, setiap ada kesempatan kok selalu menyinggung-nyinggung Bung Rocky. Tampaknya Bu Irma Suryani ini mungkin ada dendam atau ada sakit hati ya sama Bang Rocky Gerung. Kalau ada apa-apa pasti itu presiden akal sesat itu yang selalu memaki-maki Pak Presiden. Wah, pembahasannya apa pasti bawa-bawanya Bung Rocky Gerung. Jadi kan agak terlihat aneh, ini memang bener ingin beradu argumen atau personal sih sebenarnya, kok sedikit-sedikit diarahkannya ke sana, sedikit-sedikit diarahnya ke Bung Rocky gitu. Padahal kan tidak hanya Bang Rocky Gerung yang mengkritisi Pak Jokowi ya. Ada banyak tokoh-tokoh lain juga yang cukup keras kalau menurut saya mengkritisi Pak Jokowi. Mungkin ya bagi Bu Irma Suryani ini, Bung Rocky ini mungkin salah satu yang membekas lah, jadinya tidak bisa lupa ya. Atau mungkin pernah dipermalukan di suatu debat, jadinya ya selalu terngiang-ngiang, selalu teringat-ingat. Silahkan tulis komentar kalian atau pendapat kalian di kolom komentar mengenai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.